Sahabat semua, sambutlah salam yang terbaik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bersyukur sekali pada Allah kita bermuajah ya, bertatap muka kembali setelah ya, ada beberapa pekan ya, sebenarnya 1 pekan karena pekan ini ada digeser hari saja gitu ya. 1 pekan ada pending gitu ya, dan kita berjumpa lagi itu adalah keberkahan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang pada waktu kita ada jeda ya begitu rasa rindu ya, rasa kangen ya, ingin berjumpa seperti halnya di offline. Udah banyak sekali yang WA gitu Bunda kapan mau ada gitu ya, silakan ada ndak yang bisa mengimami gitu kan ya. Ternyata belum ada Bunda, ya udah tunggu saya kalau ada gitu ya. Masya Allah, di sini ya berarti bisa dibaca ya, ternyata energi dari Gua Keajaiban ya, di situ adalah ada Quranic vibration dan ada terapi syukur, ternyata sudah mengena di hati dan bismillah sangat dinanti. Dan demikian juga ya Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, bismillah selalu menanti ya keadaan-keadaan yang seperti ini. Ini adalah cara untuk hening kita. Nah, hening artinya adalah kita belajar untuk tidak menolak ya, untuk bisa menerima keadaan apapun yang Allah hadirkan pada diri kita. Nah, belajarnya adalah hening, jangan menolak ya, dari keadaan yang mungkin di situ tidak sesuai ya, belum sesuai dengan ekspektasi kita, belum sesuai dengan harapan-harapan kita. Tetapi kita di sini hening dan kemudian bisa melihat apa arti di balik ini semua yang terjadi, yang mungkin ada dirasa kurang nyaman dan lain-lain. Dan sahabat semua, bagaimana realisasi sebuah doa ya, sebuah LOP, law of projection, ternyata tidak ujuk-ujuk datang teman-teman, tetapi adalah ada prosesnya ternyata adalah uji kita sendiri yang siap apa tidak untuk menerima anugerah, menerima hadiah dari Allah itu. Proses pengabulan doa ternyata dari perubahan energi kita sendirilah yang memulakan. Maka sahabat semua, kita siap ya untuk berubah lebih baik lagi. Energi di tubuh kita untuk kita bisa ya upgrade, atau kita bisa hijrah ya untuk ke yang lebih baik lagi, menuju spiritual matter yang positif. Kalaupun itu ada ya poin-poinnya ya, misalnya kita mengadakan ada kegiatan-kegiatan dunia ya, misalnya kayak tadi saya ikut seminar TikTok gitu ya. Kemudian ada lagi yaitu kan bersifat di situ ada peta-petanya ya, di samping kita langitan 10% kita harus tahu ya ada ilmu-ilmu bumi, dan itu pun memang disarankan oleh gurunda kita ya Ustadz Nasrullah ya. Bahkan beliau juga ilmunya luar biasa ya, kecerdasannya juga luar biasa. Tentang emas penjelasannya sangat detail gitu. Tentunya itu semua adalah hasil dari belajar, hasil dari membaca gitu ya, dan mendengarkan. Dan teman-teman semua, tentu beliau riadohnya luar biasa pula ya, melangitnya dari tahajudnya, baca Al-Qur'annya, sedekahnya gitu ya, solawatannya. Dikenali dari mana? Dari suara beliau ya. Kalau misalnya masih ya ada di sana menadungkan ya sebuah solawat gitu ya, itu sangat mengena gitu ya, dan suaranya memang mengayun, adem gitu ya, dan menyejukkan. Dan di situ kita bisa melihat ya betapa cintanya beliau kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ditandai dengan aneka sholawat ya. Beliau juga bisa gitu ya, bahkan di samping memateri gitu ya Gurunda kita juga seorang yang pembisnis sukses ya, kemudian juga beliau sangat piawai ya dalam mengolah suara gitu kan ya, karena kecintaannya ya kepada Allah dan Rasulullah. Dan bagaimanakah ya ada pengabulan doa itu ya, diawali kan dengan perubahan energi ya di dalam diri kita. Maka teman-teman yang mau ya disegerakan pengabulan doanya, pengabulan LOB-nya, rubah dulu apa-apa yang ada di dalam diri kita. Karena tanpa ada perubahan dulu di dalam diri kita, maka apa yang di luar kebaikan itu pun ya belum mudah nanti akan datang. Karena semua yang ada di luaran diri kita itu adalah cermin
Saat di dalam tubuh kita sudah baik, maka cermin itu membaik dan hadirlah nasib kita itu semakin baik, semakin sukses. Dan di sana ada dilandasi ya dengan kebiasaan-kebiasaan yang konsisten menciptakan keajaiban. Karena energi baik itu dihasilkan dari habit yang baik. Nah, bagaimanakah penjelasannya, sahabat semua? Ya, kita simak ya dengan fokus dan khusyuk gitu ya, seperti halnya kemarin. Dan saya ingin selalu mengulang afirmasi ya, 5 afirmasi yang dahsyat, sahabat ya. Nah, pada waktu nanti saya akan mengulang afirmasi, walaupun itu nanti akan ada totok-totok wajah tarik rezeki ya, juga afirmasi yang kemarin saya sampaikan ada di privat RFF LOP untuk diulang teman-teman, karena itu harus diulang sebanyak-banyaknya gitu ya. Bahkan satu hari gitu ya, di dalam mandirinya kita di rumah itu 9 kali sebaiknya, 9 kali, sahabat. Nah, apabila di rumah itu tidak sama sekali gitu kan ya, kita di grup ini diwakili kan ya dengan sekian orang, itu kan akhirnya nanti mewakili kita tiap hari yang kosong tidak melakukan. Dan apabila kita melakukan misalnya hanya 1 kali 2 kali, kan tercover juga dari energi berjamaah. Maka sebanyak-banyaknya saat kita berjamaah itu kita lakukan benar-benar, sahabat, itu memanggil keajaiban ya, dengan powerful ya, dengan dahsyat, dan tidak ada meruginya, untung terus menerus ya. Jadi sebanyak-banyaknya kita berlatih itu tidak ada ya efek yang tidak baiknya, semuanya efeknya baik. Seperti halnya kita menyimpan dinar ya, efeknya apa? Efeknya kaya, efeknya mudah sekali kaya. Maka apabila ada yang tidak mau menyimpan dinar, ya udahlah, karena Anda tidak mau kaya, ya udah biar Ustadz Nas aja yang kaya gitu, biar saya aja yang kaya gitu kan. Nah, itu cara untuk promosi dengan cara sombong gitu ya. Tapi ternyata itu adalah cara TSL yang kayak saya lihat itu, ternyata itu bukan sombong yang sebenarnya gitu ya. Hanya trigger aja, ya udahlah kalau nggak mau kaya ya saya aja yang kaya gitu kan. Ustadz Nas aja yang kaya tuh, yang top 10 aja yang kaya gitu kan. Akhirnya beliau berpikir ya, mungkin dipertimbangkan dan lain-lain di rumah, dan akhirnya closing dan belanja dinar gitu. Ternyata setelah belanja dinar malah ketagihan gitu kan. Ternyata malah WA lagi, japri lagi, pesan lagi. Karena apa? Melihat tabelnya yang ternyata, jangan lihat sehari 2 hari teman-teman. Kalau misalnya menyimpan dinar ya, kan harus ada jeda waktu. Misalnya musimnya turun, enggak apa-apa, tenang, karena kan kita pegang fisiknya ya kan. Jadi turun kan enggak apa-apa, tapi nanti naiknya berlipat-lipat. Seperti itulah kondisi dari investasi ya yang bernama emas ya, khususnya adalah dinar khairu rozikin ya, produk dari magnet rezeki. Dan dinar itu ya, istilahnya di sini bukan berarti ya ilmu kok ada bisnisnya ya. Ya memang karena ilmu itu buahnya bisnis teman-teman, buahnya itu adalah kegiatan dunia yang bermanfaat ya, itu sah-sah saja gitu. Kalau yang saya melihat ya, justru kalau misalnya bisnis tanpa ilmu itu cepat sekali runtuh ya, cepat sekali porak-poranda, karena sudah banyak sekali contoh gitu kan ya. Nah, ilmu tanpa ada aplikasi, maaf, kosong asik akhirnya gitu kan. Jadi keduanya itu saling terkait ya, kita jangan untuk mengesampingkan ya, kemudian juga kita mencelanya, karena semuanya kita butuhkan ya, antara ilmu dan produknya. Tetapi di sini pada saat kita pegang produknya, tetap ya kita siarnya dengan ilmu, bukan dengan nafsu gitu ya, sahabat semua yang dicintai oleh Allah. Nah, saatnya ya bagaimana kita bisa melakukan ada kebiasaan-kebiasaan yang auto konsisten mengalami keajaiban setelahnya. Dan siapkan alat tulisnya, simak dengan khusyuk ya, dengan fokus gitu ya, sahabat semua ya, jangan lewatkan ya, karena apapun materinya sebenarnya itu adalah memberikan data-data positif untuk diri kita semua. Maka sahabat semua, kita sambut ya dengan tepuk tangan yang gemuruh pemateri kita pada malam hari ini yang dahsyat, luar biasa. Oke, siapkan kedua tepuk tangannya ya, kita tepuk tangan dengan Bunda Pita Nareswari dan Winda. Tepuk tangannya, silakan Bunda Pita. Alhamdulillah, dahsyat sekali Bunda Susan Arkanisa. Terima kasih openingnya ya, yang membangkitkan motivasi dan selalu menginspirasi kita semuanya. Alhamdulillah. Teman-temanku, sahabat terapi syukur dan sadar nafas, apa kabarnya pada pagi hari ini?
Alhamdulillah. Mic-nya dibuka dulu dong. Kalau nggak dibuka saya nggak dengar. Saya ulangi ya. Saya ulangi ya. Teriak tapi mic-nya nggak dibuka. Oke, apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Ajaib. Apa itu magnet rezeki? Satu sama terhubung. Untuk apa kita semuanya ada di sini, teman-teman? Bersenang-senang. Bagaimana caranya supaya bisa ajaib? Bukan. Buka perisainya. Yakin semuanya bisa kaya dapat 50 miliar satu bulan? Amin. Yakin bisa. Allah Akbar. Bisa semuanya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalaman ala Muhammadin wa rasul karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Sahabatku, sahabat TSSN yang dimuliakan Allah, mari kita buka majelis kita pada malam hari ini dengan doa pembuka majelis. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Teman-teman yang dimuliakan Allah, ya saya doakan semuanya yang sudah hadir di ruangan terapi syukur pada kesempatan malam hari ini, badannya senantiasa sehat, bugar, prima, luar biasa, beserta dengan seluruh keluarganya juga sehat. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Pasangannya menjadi pasangan yang taat dan setia. Amin. Rezeki mengalir selalu seperti sungai dari arah mana saja dan menggembirakan, menyenangkan setiap hari. Insya Allah kita semuanya memiliki aset 10.000 dinar, Amin. penghasilan 5 miliar satu bulan. Semuanya bisa haji dan menghajikan, umrah dan mengumrahkan, wafat husnul khatimah, masuk surga bersama dengan Rasulullah dengan syafaat beliau di surga terbaik, surga Firdaus bersama dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ya, sudah tadi opening oleh Bunda Susan dibuka dengan motivasi beliau yang menceritakan naik turunnya ya keimanan kita yang kadang boleh jadikan seringkali ya kita ingatkan, kami mengingatkan teman-teman semuanya, dunia luar ya bisa akan membuat energi kita menjadi bocor gitu. Kalau kita tidak konsisten untuk tekun belajar seperti ini teman-teman, energi pasti turun. Begitu melihat ada godaan di luar, gampang kita terbawa arus gitu. Ini yang sudah disampaikan oleh Bunda Susan tadi di awal. Reminder buat kita semuanya. Maka teman-teman semuanya, kebiasaan untuk melatih diri menjadi ajaib gitu kan. Prakteknya itu perlu dengan sungguh-sungguh atau konsisten. Ketekunan itu tidak mudah ya. Menjadi orang tekun itu tidak mudah. Menjadi orang belajar itu mudah. Tapi menjadi orang yang tekun itu tidak mudah. Nah, belajar dengan tekun belajar beda. Nah, kalau yang namanya orang belajar, ya saya belajar buka buku gitu kan. Kemudian melihat ada materi lain yang lebih menarik dengan penyampaian oleh guru lain gitu kan. Saya tiba-tiba suka ya, yang itu aja deh gitu kan. Teman-teman masih ingat nggak waktu kita belajar di sekolah? Ya, teman-teman intinya ya, mungkin yang duduk di SMP atau di SMA gitu, zaman dulu kita waktu sekolah gurunya kan lebih banyak daripada guru yang ada di SD. Kita kalau di SD guru kelas borongan, satu guru kelas bisa ngajar berbagai macam mata pelajaran gitu kan. Yang paling jenius itu guru SD gitu, kata guru SMP dan SMA. Kenapa kalian hebat gitu, bisa mengajar satu orang bisa mengajar dalam satu kelas dengan mata pelajaran yang berbeda-beda setiap hari. Penguasaan ilmunya bagus gitu. Kalau di SMP, ya kalau di SMP itu atau di SMA gitu kan, gurunya banyak ya. Mungkin satu kelas itu terdiri dari beberapa mata pelajaran yang berbeda-beda. IPA misalnya ya, IPA itu ada cabangnya biologi, ada fisika, ada kimia gitu kan. Nah IPS apalagi cabangnya gitu kan, cabangnya adalah ada sejarah, ada ekonomi, ada geografi. Nah itu gurunya beda-beda.
Walaupun sekarang udah digabung gitu. IPS namanya IPS aja, nggak ada IPS ekonomi, nggak ada IPS geografi. Kalau zaman dulu saya sekolah ada itu. Mungkin zaman teman-teman sekolah juga ada seperti itu. Nah, sekarang di SMP dan SMA kalau IPA ya IPA aja gitu. Biologi termasuk di situ, kimia termasuk di situ, fisika termasuk di situ. Tapi gurunya itu setiap mata pelajaran berbeda-beda. Nah, seorang murid ketika memandang gurunya, yang dipandang itu gurunya dulu teman-teman, bukan mata pelajarannya gitu, bukan mata pelajarannya. Dan umumnya seorang murid itu membandingkan, gitu, membandingkan. Walaupun ilmunya sama, tapi dengan pembawaan guru yang berbeda, ya, murid akan tertarik gitu dengan guru. Ada guru yang difavoritkan gitu ya. Misalnya sama-sama pelajaran IPA. Waktu di kelas 7, waktu di kelas 8 atau 9 SMP gitu kan. Anak-anak pada ngerumpi gitu kan. Ini Pak A ngajar IPA, Pak B juga ngajar IPA, Bu C juga ngajar IPA ya. Dia membandingkan, waktu saya kelas 7, 8 dan 9, guru IPA favorit saya adalah Ibu C. Karena beliau kalau menyampaikan enak, saya langsung nangkep, saya langsung ngerti, saya mendapat pemahaman yang mendalam dari pelajaran yang diberikan pencerahan oleh Ibu C dibandingkan oleh Pak A dan Pak B gitu, misalnya kayak gitu. Sama pula di MR ini, meskipun teman-teman kurikulumnya sama, kurikulumnya adalah magnet rezeki, tapi yang ngajar banyak gitu kan. CTMR itu jumlahnya adalah ratusan gitu, tersebar dari seluruh penjuru dunia. Kenapa dunia? Karena CTMR dari Malaysia ada, yang di Singapura ada, yang di Hong Kong juga ada. Udah go internasional MR ini teman-teman, ya kan? Luar biasa gitu. Beri tepuk tangan dong sama Pak Anas gitu. Nah, ketika teman-teman mungkin saat ini belajar ya, masuk di grupnya Bunda Arta, tapi teman-teman masih ada di grupnya CTMR yang lain gitu kan, it's okay, nggak masalah. Tapi mohon tolong, pesannya Pak Nas adalah jangan dibandingkan ya, jangan membanding-bandingkan seperti layaknya kita anak sekolah gitu, anak sekolah yang membanding-bandingkan gurunya. Kalau kita membanding-bandingkan padahal kita sudah berumur gitu kan, wah kayak gitu kan udah kurang tepat juga, dan itu merusak terumbu karang satu CTMR dengan terumbu karang CTMR lainnya gitu ya. Kalau misalnya suka dengan Bunda Arta, kabarkan saja cukup ke kami, jangan di luar di apalah gitu ya. Kalau disebarkan kebaikannya boleh, tapi kadang yang disebarkan adalah ketidakbaikannya ya, karena teman-teman membanding-bandingkan seolah-olah CTMR yang sana yang lebih baik gitu kan, di sini tidak baik gitu. Nah, yang seperti itu justru membawa kebocoran buat diri kita sendiri, memasang perisai rezeki buat diri kita sendiri. Ada yang seperti itu ya, saya tidak usah menyebutkan siapa kita. Nah, hal yang seperti inilah untuk teman-teman semuanya aja gitu, yang wajib kita muliakan dan bahagiakan. Kalau teman-teman sudah menemukan saya cocok dengan pengobatan CTMR yang ini itu, pembawaan jurus magnet rezekinya alhamdulillah membuat saya ajaib, maka konsistenkanlah ya, karena CTMR itu memiliki ciri khasnya masing-masing gitu, dan kemudian memiliki sinarnya masing-masing gitu. Tidak bisa kita membandingkan sinar bintang-bintang di langit ya. CTMR itu layaknya seorang bintang-bintang di langit, memiliki sinarnya masing-masing, dan semuanya memberi warna yang indah dengan taburan-taburan sinarnya di langit. Kalau teman-teman melihat keluar jendela saat ini, teman-teman lihat bintang-bintang di langit gitu kan. Nah, seperti itulah kami gitu kan. Nah, teman-teman juga seperti itu. Teman-teman bisa menjadi bintang juga, bukan dalam artian saya harus jadi CTMR, enggak. Menjadi bintang dengan cahaya keajaiban yang teman-teman ciptakan sendiri gitu. Semua pengamal ilmu MR itu bercahaya. Cahaya apa? Dari keajaiban yang mereka bentuk sendiri. Membentuknya dengan apa? Dengan konsistensi. Dan kemudian ketika ada pembelajaran, datang dan hadirlah. Seperti tadi yang Bunda Susan bilang, yang butuh saya, yang butuh kita gitu kan. Bukan siapa-siapa, yang mau ajaib kan saya, ya kan? Nah, teman-teman yang mau ajaib, maka datanglah untuk berlatih ajaib gitu. Ya, bukan kemudian setelah datang berlatih ajaib selesai pergi seolah nggak butuh lagi. Kalau tanpa bimbingan tidak mudah. Kalau ganti CTMR ibaratnya mengganti bangunan
masuk ke rumah yang baru, dan teman-teman harus menyiapkan perabotan-perabotan baru dari nol, dari awal, meskipun rumahnya itu bentuknya magnet rezeki sama gitu. Tapi untuk isiannya beda-beda karena setiap CTMR itu memiliki kekhasan tersendiri. Kalau udah nyaman di sini ya bukan berarti tidak boleh mencari tambahan di sana, boleh gitu kan. Semua hak pribadi masing-masing teman-teman, semuanya itu adalah pilihan. Tetapi kalau sudah nyaman, dalam artian nyaman dalam bimbingan, kemudian nyaman dalam penyampaiannya, lebih masuk, lebih cepat untuk meraih keajaibannya gitu kan, lebih sukses lagi ajaibnya dibandingkan sebelumnya gitu. Kalau saya milih yang benar-benar bisa membawa saya ke dalam progres yang terus menerus bisa membawa saya naik gitu, terus progresnya naik gitu ya kan. Bukan berarti yang lain tidak bisa membawa progres, tapi naiknya itu lebih cepat gitu. Ketika saya sudah cocok di sana, maka saya akan berhenti. Itu yang saya lakukan ketika masuk MR. Saya sudah kurang lebih hampir 7 tahun berada di magnet rezeki. Kenal MR kurang lebih di tahun 2019 gitu. Hampir 7 tahun gitu. Saya ada di MR. Dulu saya berprogres, ngaji ke sana, ngaji ke sini, mencari Ustadz A, mencari Ustadz B gitu kan. Sampai akhirnya saya menemukan ketenangan, oh ini adalah rumah saya gitu. Semua jawaban atas persoalan-persoalan saya terjawab dan terbukti. Saya makin berprogres, terus naik. Selama 7 tahun ini saya naik terus dengan ilmu MR dan saya stay ada di sana gitu ya. Sebelum kenal dengan Bunda Susan gitu, dan CTMR itu yang baru lahir belakangan, Pak Nas bilang gitu, kalau baru jadi CTMR itu maka harus punya role model ya. CTMR yang sudah sukses duluan, yang bisa membawa kamu dan membersamai kamu selalu dalam keajaiban gitu. Dan akhirnya waktu itu saya pilih gitu, ada waktu pertama masuk gitu, ada seorang CTMR dari Banten gitu, dan saya masih satu sama terhubung dengan beliau sampai sekarang karena beliau adalah guru saya. Kemudian saya berangkat masuk TFT bareng dengan Bunda Primi gitu ya. Bunda Primi seorang CTMR juga. Kemudian saya ketemu dengan Bunda Susan. Sebelum ketemu dengan Bunda Primi, dan mengantarkan saya masuk menjadi CTMR adalah beliau, Bunda Susan. Awalnya saya adalah seorang SBMR biasa, kemudian saya adalah seorang guru, kemudian saya juga hanya sebagai pebisnis online tapi belum sesukses sekarang gitu. Nah, setelah kenal Bunda Susan ajari metode LOP yang benar, seperti ini, oh saya cocok nih gitu. Saya cocok dan saya stay, alhamdulillah kolaborasi sampai sekarang kurang lebih hampir 4 tahun dengan Bunda Susan, adanya RFF LOP gitu. Dan terapi syukur sadar nafas sendiri baru tahun kemarin ya. Alhamdulillah, semua kita syukuri dengan adanya pembelajaran magnet rezeki ini. Dan setelah kita konsistenkan, terbukti gitu, dan saya makin terus progresnya lebih cepat gitu. Progresnya memang alhamdulillah, saya mengakui didikannya Bunda Susan itu keren semuanya ya. Makanya semakin bertumbuh semakin banyak yang offline, kemudian belajar sambil mengenal ilmu ini diaplikasikan untuk apa. Ternyata aplikasinya adalah untuk produk gitu kan. Kalau MR menarik rezeki itu selain misalnya saya seorang pegawai, selain saya mengandalkan gaji bulanan saya, berarti saya harus mencari sumber-sumber rezeki yang lain gitu. Dan alhamdulillah itu sudah terbukti dan terjadi sampai saat ini gitu. Jadi pegawai itu tidak hanya menghasilkan gaji saja, tapi menghasilkan rezeki aliran dari arah mana saja yang tidak pernah kita sangka. Jadi kita nggak hanya mengandalkan gajinya aja gitu, kita bisa sambil jualan, punya skill apa gitu kan, misalnya skill untuk membimbing orang atau skill menggambar atau skill apalah itu buah dari ilmu yang tadi sudah Bunda Susan sampaikan. Oke, nah bagaimana cara supaya kita konsisten ajaib? Saya izin share screen dulu ya teman-teman. Ini ada materi paradoks perubahan. Nah, matriks pilihannya adalah mudah,
versus susah. Mohon maaf, malam hari ini mungkin ada kata-kata yang kurang disiplin kata, tapi yang ingin saya sampaikan supaya maksudnya itu mudah dipahami teman-teman, bukan untuk dipraktekkan secara keseharian, gitu kan. Nah, pilihan mudah dan pilihan tidak mudah atau susah, gitu. Setiap hari apa yang kita lakukan? Scrolling sosial media. Bangun tidur, scrolling sosial media. Apakah teman-teman masih melakukan itu? Tolong jawab di kolom komentar. Apakah teman-teman masih melakukan tiap bangun tidur langsung pegang HP, scrolling sosial media, atau pegang HP bukan untuk melihat ilmu atau melihat hal apapun, tapi scrolling sosial media? Masih apa enggak? Kita buat tes kejujuran. Boleh ya? Kita buat tes kejujuran, silahkan. Apakah ada yang masih scrolling sosial media? Bunda Nani sepertinya alhamdulillah sudah enggak, Bunda. Ada lagi siapa yang berani jawab? Siapa yang berani jawab? Apakah masih scrolling sosial media? Bunda Sulis tidak, alhamdulillah. Ada lagi? Nah, ada lagi? Enggak, Bunda Ainis, Bunda Esdiana sudah tidak, alhamdulillah. Sudah tidak semua ya. Mudah-mudahan, amin ya. Terus konsistenkan ya teman-teman. Nah, kemudian pilihan yang tidak mudahnya ketika bangun tidur jam 3 pagi mau sholat tahajud, sahabat ambil air dan gunakan untuk mandi. Mandilah dengan air dingin. Apakah itu sudah dilakukan? Mandi pakai air dingin. Ya, begitu bangun tidur mandi pakai dingin. Ya, apa ini? Kenapa ini? Gitu kan? Nah, pilihan mudah adalah scrolling sosmed kalau bangun tidur. Tapi yang tidak mudah adalah bangun tidur langsung afirmasi, kemudian langsung mandi pakai air dingin. Ini habit baru. Apakah teman-teman mandi pakai air dingin kalau mau sholat tahajud, tapi atau sebaliknya teman-teman nggak mandi tapi saya tetap sholat kok Bunda gitu, walaupun saya udah nggak scrolling sosial media lagi gitu. Nah, mandi apa nggak mandi? Nah, teman-teman mandi apa nggak mandi kalau bangun sholat tahajud? Iya, boleh dijawab ya teman-teman. Apakah teman-teman langsung mandi pakai air dingin atau tidak mandi? Tidak mandi. Mandi, alhamdulillah. Ada yang mandi, ada yang tidak mandi. Ada lagi Bunda siapa nih? Kadang-kadang Bunda Ainis, Bunda Darmawati tidak mandi. Dingin mungkin ya Bunda ya. Nah gini ya. Jadi kalau kita dihadapkan dengan dua pilihan, yang paling mudah adalah scrolling sosial media. Tapi yang tidak mudah adalah bangun tidur laku terus mandi. Bangun tidurku terus mandi gitu kan. Mandinya jam 3 pagi gitu kan. Nah, analoginya kayak gini. Kalau kita scrolling sosial media, itu friksinya atau frekuensinya rendah, teman-teman. Otak terdistorsi atau kena distraktif dan stagnan. Karena bangun tidur kalau melihat sosial media, pegang HP, maka kita akan melihat informasi yang random. Ya, beranda kita random kan, kadang baik kadang nggak baik gitu kan, kadang berita positif kadang kurang positif gitu. Nah, otak kita otomatis masuk data-data yang random, data-data yang random acak adut gitu kan, masuk segalanya tanpa pilihan, tanpa filter. Akibatnya akan membawa frekuensi energi di panjang hari tersebut menjadi kurang baik. Kita bawaannya jadi kesel, males, atau mungkin gampang terbawa emosi, orang ikut-ikutan gibah gitu. Tetapi ternyata mandi setelah kita bangun pagi membawa habit kebiasaan yang baik. Karena pikiran kita seperti ditendang untuk jernih, untuk melek kembali. Itu mandi pagi hari. Apalagi kalau teman-teman mandinya pakai air garam rukyah. Bun, saya takut kalau mandi pagi-pagi. Apa yang harus kita takutkan? Tikus, cicak, nyamuk, gitu. Hewan-hewan apa yang ada di belakang rumah? Atau kita takut dengan hantu? Nah, ketakutan kita yang tidak berdasar. Seharusnya kita lebih takut kepada Allah. Itu mandi pagi-pagi itu tidak perlu lama-lama ya teman-teman ya.
cukup secukupnya saja, berapa gayung gitu kan, sambil pakai air garam kita doa, selesai langsung sholat. Itu pikirannya itu langsung fresh semua. Kalau mandi air dingin, kalau pas teman-teman dalam kondisi yang fit gitu ya. Bedanya apa dengan mandi air hangat? Nah, kalau air hangat kita nyaman banget teman-teman. Kita nyaman, malah bawaannya kalau habis selesai mandi air hangat itu ngantuk lagi. Gitu teman-teman ya. Jadi efeknya hidupnya itu malah karena tidur lagi, nggak jadi berdoa, nggak jadi zikir, nggak jadi LOP, kita kehilangan momen-momen waktu emas di sepertiga malam terakhir. Tapi kalau kita mandinya air dingin ya, pikiran kita seolah ditendang, kemudian jernih, kemudian melek karena mungkin menggigil kedinginan gitu kan. Nah setelah itu teman-teman bisa menghangatkan badan kembali, nah, pakai baju yang tebal atau kemudian langsung pakai mukena gitu. Mukena kan anget gitu ya teman-teman, seperti untuk perempuan atau ya laki-laki bagaimana. Saya rasa fisiknya bapak-bapak lebih strong ya dibandingkan dengan fisiknya ibu-ibu. Nah setelah itu teman-teman gunakan untuk meditasi. Meditasi itu masuk goa keajaiban, dengan zikirnya, dengan sholatnya, tahajudnya, taubatnya, hajatnya, witirnya, ya kan. Kemudian mungkin qobliyah subuhnya, gitu, baru sholat subuhnya, kemudian tilawah Qur'annya, ya, pada pagi hari, nyambung terus sampai teman-teman mau berangkat kerja. Meditasi itu yang paling bagus berapa jam? 2-3 jam masuk ke dalam goa keajaiban. Itu memiliki frekuensi yang tinggi, melatih fokus kita sepanjang hari dan kemudian mengetrek otak kita sehingga hidup kita serasa dalam kelimpahan. Kadang ada afirmasinya, kemudian ada doa-doa di sana, ada LOP yang terpancarkan bahwa saya adalah orang magnet rezeki yang bahagia gitu. Maka apa yang teman-teman inginkan? Pilihan yang mudah atau pilihan yang tidak mudah? Kalau pilihan yang mudah, hidup kita jadi susah, gitu-gitu aja, nggak ajaib gitu. Pilihannya susah ya, pilihannya mudah tapi hidupnya hasilnya jadi susah gitu. Scrolling sosmed mudah tapi efeknya hidupnya susah karena otaknya random gitu. Kemudian mandi air hangat mudah tapi karena terlalu nyaman, ngantuk, akhirnya nggak jadi sholat gitu. Kemudian pilihan yang tidak mudah apa? Pilihan yang tidak mudah adalah mandi air dingin, kemudian meditasi, masuk gua keajaiban untuk mendapatkan keajaiban gitu. Lama duduk meditasi, zikir gitu kan, baca Al-Quran, sholat taubat kan butuh waktu, ya kan. Zikirnya pakai zikir 3A misalnya ya, 3A itu butuh waktu 30 sampai 45 menit gitu. Itu 30 menit aja jarang orang yang bisa, kecuali orang-orang yang benar-benar udah terlatih bertahun-tahun seperti Bunda Susan gitu. Kayak saya sendiri butuh waktu hampir 1 jam kalau mau belajar itu, karena saya kurang bisa cepet gitu kan. Misalnya baca Al-Fatihah 100 kali, terus ayat kursinya, kemudian Asmaul Husnanya kurang bisa cepet gitu kan. Itu butuh waktu 1 jam. Belum nanti doa-doa yang lain gitu. Doa-doa yang lain, zikir pagi gitu kan. Zikir pagi kalau saya butuh waktu 15 menit untuk melakukan bacaan zikir pagi itu. Itu pun bukan versi yang lengkap gitu. Pakai Al-Maksurat pagi gitu. Bukan versi yang lengkap. Kalau versi yang lengkap lebih lama lagi, hampir 25 menit. Kalau saya sendiri menghitung waktu yang saya lakukan dalam berzikir gitu teman-teman. Nah inilah, meskipun tidak nyaman tetapi efeknya nyaman buat saya gitu. Hati saya tenang, terus banyak perubahan rezeki yang datang itu, omset itu datang terus mengalir, ada aja gitu kan. Ketika saya butuh uang, ada aja, diberi kecukupan rezeki oleh Allah gitu, diberi kelimpahan rezeki oleh Allah dari arah mana saja yang tidak disangka-sangka. Kalau hal makanan, tiap hari gitu, tiap hari itu pasti ada orang yang ngasih makan bukan MBG ya, bukan selalu ada gitu ya, meskipun itu dari sekolahan atau dari teman-teman gitu kan. Ini Bu jajan gitu, ini Bu ada makanan, ada bakso, ada mie ayam, ada ini, ada pecel gitu kan. Itu setiap hari itu ada ikan bakar, yuk kita makan ikan bakar gitu. Jadi enggak berkekurangan makanan. Kenapa badan saya jadi lebar gitu? Kadang makanan sampai ya Allah ini saya kasihan siapa lagi gitu. Kadang udah saya kasihin, kalau dapat makanan saya kasih, saya bagi-bagi kepada
asisten saya atau kepada tetangga-tetangga saya gitu, karena makanan memang berlebihan gitu, berlebihan. Apa yang saya dapatkan untuk keluarga saya itu setiap harinya itu lebih dari cukup gitu. Dan ini saya juga heran kenapa, alhamdulillah ya Allah, setiap hari itu makanan selalu ada aja gitu, ada aja yang ngasih gitu. Padahal saya nggak pernah LOP dikasih ini itu gitu, nggak pernah minta LOP saya dibawakan makanan ini dan itu gitu. Hampir setiap hari ini yang saya rasakan itu dari makanan, belum dari hal-hal yang lain, kebaikan-kebaikan dari orang lain. Seumpama ada orang lain, saya mau menyelip ya, nyelip jalan gitu kan, malah orang lainnya memelankan gitu, silahkan bu, silahkan bu, kok baik banget gitu. Saya mau belok kanan apa mau belok kiri, ibu dulu yang belok, seolah-olah dia memberi tanda seperti itu. Itu ya Allah, ini baik banget, apa ini efek afirmasi pagi gitu kan. Tapi kalau tiba-tiba ada yang nyelonong atau ngebut, biasa anak muda gitu kan, ya Allah kaget saya gitu kan. Kadang ada ibu-ibu ya, ibu-ibu yang sennya ke kanan tapi dia belok kiri, ada yang sennya ke kiri dia belok kanan. Di belakang ya, wow keren banget ini orang gitu kan, Masya Allah gitu ya. Seperti itu harus melatih kesabaran. Berarti saya mau ajaib ya gitu kan. Diingat-ingatnya itu aja gitu. Itu adalah bagian dari bungkus permen yang harus kita terima pada hari itu gitu. Nah, ketika muncul bungkus permen ya teman-teman harus ingat, nah, apa jurusnya, apa rumusnya untuk menangkal hal ini, bagaimana pola nafasnya biar nggak terbawa marah-marah di jalan gitu ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, rekayasa identitas itu dilakukan lewat kebiasaan gitu. Misalnya contoh ya, apakah saya bisa melakukan 5 habit kebiasaan ini yang pasti bikin sukses diri saya? Jangan pernah meragukan diri teman-teman sedikit pun. Teman-teman semuanya memiliki kemampuan. Ya, apakah saya bisa bangun pagi langsung mandi air dingin dan enggak kayaknya dingin deh, ntar saya masuk angin. Nah, ketika teman-teman melakukan itu, berarti teman-teman sedang LOP untuk diri kita menjadi orang yang nggak sehat, masuk angin gitu kan. Begitu bangun sudah meditasi gitu kan, sudah afirmasi yang 2 menit itu gitu, tapi begitu mau mandi, dingin, nggak jadi. Akhirnya apa ya, nggak jadi karena LOP-nya memang nggak jadi gitu kan. Tapi kalau teman-teman memiliki keberanian, saya harus mandi pagi pada hari ini, badanku sehat, tubuhku kuat gitu kan. Nggak usah lihat Bunda Susan ya, tahu saya sendiri kadang mandi kadang enggak, kata Bunda Ainis ya, nggak apa-apa gitu, namanya juga masih belajar gitu. Tapi kalau kita pas benar-benar merasa badan kita fit, tolong afirmasinya yang bagus juga, badanku sehat, tubuhku kuat, aku mandi pagi, nggak apa-apa ya Allah, aku sehat ya Allah. Nah, saya untuk mencegah hal-hal yang kurang baik gitu, habis mandi ya, barangkali nanti setelahnya tubuhnya bereaksi nggak kuat itu, saya minum air anget atau minum air jahe gitu, atau minum jamu tolak angin kalau memang sedang kondisinya kurang fit gitu ya teman-teman. Nah ini habit ya, mandi pagi itu adalah habit gitu. Jadi ini bukan pil ajaib untuk kekayaan. Kemudian ini adalah praktek harian membuktikan ya, butuh konsistensi praktek harian yang membuktikan apakah saya mampu merubah diri saya sendiri gitu. Apakah saya bisa menghilangkan keraguan, tidak percaya diri kepada diri saya sendiri ya. Apakah ini bisa mengubah diri saya menuju ke konsistensi dalam keajaiban. Maka ketika teman-teman ya berasa kayak kemarin ya, ada rasa yang kurang percaya diri, tidak bisa mengubah habit kebiasaan kepada diri kita sendiri, maka teman-teman jangan pernah bermimpi ajaib. Kok gitu Bunda? Ya iya, karena kita mager gitu kan. Habit ini harus dilaksanakan tanpa mager. Termasuk tadi mandi pagi salah satunya ya, mandi pagi setelah bangun tidur. Maka ini ada 3 faktor sistem 1%. Yang pertama adalah faktor fisiologis atau mesin energi. Apa yang harus kita lakukan habitnya, apalagi nih Bunda? Yang pertama adalah intermittent fasting atau puasa. Nah, puasa ini boleh diadopsi, mau model puasa apa yang teman-teman mampu. Puasa sunnah gitu ya. Nah, kalau Islam mengajarkan kan puasa sunnah gitu. Kalau model barat, teman-teman ada yang mengajarkan puasa 12 jam puasa, kemudian 6 jam makan, 12 jam berikutnya puasa lagi. Ya, jadi ketika 12 jam puasa misalnya
tidak pakai sahur ya, sahur jam berapa itu pakainya jam biasa, jam 6 pagi sampai jam 6 sore, nggak pakai waktu azan gitu. Kalau yang di model-model barat, setelah itu 6 jam berikutnya bebas boleh makan. Setelah 6 jam makan berarti mulai jam 12 malam berhenti, nggak usah makan lagi gitu. Seperti itu polanya kalau model barat. Tapi kalau kita Islam mengikutinya adalah dengan model apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian stop gula, yang mengganti konsumsi gula tebu. Nah, ini sumber dari ketidaksehatan kita, apalagi di usia yang sudah 40 tahun. Kurangi konsumsi gula, teman-teman. Beneran, teman-teman. Saya itu dalam satu hari konsumsi gula maksimal 1 sendok makan, itu pun hanya di kantor. Gitu. Untuk di rumah saya minum air putih. Kalaupun minum air gula, saya pakai stevia atau stevia. Stevia itu milik SR12, stevia itu milik Magnet Rezeki. Itu saya tetes, 1 tetes gitu kan. Itu aja sudah Masya Allah manisnya gitu kan. Ini ngirit gula banget gitu. Pakai stevia itu apa fungsinya? Ya karena saya ayah saya ada keturunan diabetes itu, maka saya hati-hati barangkali nanti genetiknya menurun gitu. Makanya saya berusaha gitu kan. Berusaha untuk menjadi sehat itu adalah bagian dari keimanan gitu. Keimanan kepada Allah, menjaga kesehatan tubuh kita karena Allah sudah memberi hak pakai untuk tubuh kita, maka pakailah tubuh ini dengan sebaik-baiknya gitu ya. Jasad ini titipannya Allah juga ya teman-teman, ya kan? Kita pulang nggak bawa jasad gitu. Kita pulang pakai rohnya aja yang pulang, tapi jasadnya tidak dibawa-bawa gitu. Lalu apa? Tadi mandi air dingin. Setelah itu apa? Lakukan olahraga meskipun 5 menit aja. Ya, 5 menit aja, bangun tidur, terus habis sholat tahajud dan lain sebagainya, mau berangkat kerja, kalau nggak punya waktu lakukan 5 menit aja. Misalnya stretching, gerakan tangan gitu kan, atau saya jalan-jalan kecil di rumah, bolak-balik rumah gitu. Kemudian setelah itu apa? Faktor fisiologi untuk fisiknya kita sebagai mesin energinya kita. Tidur yang cukup. Orang tua itu seusia kita, orang-orang dewasa gitu, tidur itu 6 jam 1 hari itu sudah cukup, sudah bagus gitu. Ya, jangan terlalu lama, jangan pula terlalu sebentar. Kalau terlalu sebentar akan mengganggu metabolisme dari tubuh. Lalu untuk faktor kognitif ya, mesin mentalnya kita, mindsetnya kita, lakukan tadi 3 hal ya, 3 hal ini, lakukan 3 hal ini, 3M. Apa itu? Membaca, menulis, meditasi. Nah, meditasi ini, bagian dari meditasi diantaranya adalah pada malam hari ini kita masuk ke ruang terapi syukur dan sadar nafas gitu. Lalu bagaimana hubungannya dengan membaca? Nah, membaca itu akan memberikan efek kognitif, daya ingat, pikiran bawah sadar kita menjadi lebih baik. Walaupun membaca hanya 1 paragraf. Usahakan membaca tiap hari 1 paragraf hal yang baru. Dan itu membaca dari buku. Jangan membaca dari sosmed. Beda teman-teman. Beneran beda. Sekarang teman-teman misalnya punya buku apa, dibandingkan dengan membaca menggunakan sosial media. Masuk dan nggak masuknya lebih masuk buku daripada di sosial media. Nah, kalau mau punya buku-buku yang banyak, Bunda Susan tuh gudangnya buku. Karena beliau adalah pemilik dari usaha toko buku. Nah, teman-teman, pelajaran apapun ada gitu kan. Mau buku-buku inspirasi juga ada, buku-buku Magnet Rezeki apalagi gitu. Lengkap semuanya, teman-teman. Nah, kemudian menulis. Menulis ini memiliki efek lebih bagus dari membaca. Ketika kita menulis, otomatis kita membaca. Kalau kita membaca, kita bisa tidak menulis. Tetapi kalau kita menulis, pasti kita sedang membaca. Benar nggak? Ya kan, mau nulis ini Ibu Budi itu kan dibaca dulu, nggak mungkin langsung kita tahu tulisannya, atau kita nulisnya kayak anak kelas 1 SD, I hurufnya kayak apa, N kayak apa, kan nggak kayak gitu ya. Ya, jadi kita seperti ini ya teman-teman. Kalau teman-teman saat ini sedang menulis apa yang saya sampaikan, selamat teman-teman. Ya, kenapa? Karena teman-teman sedang memasukkan data baik dibandingkan teman-teman hanya mendengarkan saja apa yang saya ocehkan. Dan kalau teman-teman sambil menulis, faktor fisiologis, faktor kognitif, faktor eksekusinya, outputnya apa, sambil ditulis, itu nanti memiliki efek yang jauh lebih
berbeda dan bisa membuahkan konsistensi keajaiban buat teman-teman semua. Kemudian apalagi untuk kognitifnya? Yang ketiga adalah meditasi. Ya, meditasinya apa? Ya, teman-teman bisa melakukan meditasi mandiri di rumah minimal 5 sampai 10 menit setiap hari, dan kalau bisa setiap pagi. Termasuk diantaranya adalah melakukan afirmasi pagi hari, itu juga termasuk dari bagian meditasi ya. Kemudian faktor eksekusi atau mesin outputnya, bangun jam 5 pagi misalnya, atau bangun jam 3 pagi ya. Kemudian naik level kerjanya. Teman-teman sudah merasakan belum naik level kerja? Artinya penghasilannya saat ini terus meningkat, apa ada penurunan, atau masih stuck sama saja? Gitu ya. Silahkan teman-teman amati diri teman-teman sendiri, berefleksi ya, apakah level kerja saya ini sudah meningkat atau belum. Kemudian batasi teknologi agar output yang dihasilkan teman-teman prakteknya itu lebih menyala. Ya, prakteknya itu lebih menyala. Misalnya ini ya, stop gula. Nah, faktor fisiologis ya, stop gula. Inputnya adalah berhenti minum dan makan yang manis-manis. Outputnya ternyata kalau kita mengurangi makan dan minum manis ya, pikiran kita menjadi lebih jernih, stamina kuat, berat badan turun drastis dalam 30 hari. Kalau saya belum bisa benar-benar stop gula ya, karena khawatirnya nanti lemes gitu. Lakukan paling tidak 1 sendok ya setiap hari, mengurangi gula. Pokoknya minum gula maksimal 1 sendok aja gitu. Maksimalnya tuh, minum gula 1 sendok aja. Supaya apa? Bukan untuk berat badan aja sih sebenarnya, ada efeknya ya. Pikiran kita menjadi lebih jernih, stamina lebih kuat. Saya merasa sering sehat ya, sering sehat, dan alhamdulillah sehat terus gitu kan. Karena apa? Membatasi konsumsi gula. Kemudian olahraga minimalis ya, 5 menit setiap hari ya. Meskipun mungkin ya ada jenis tubuh ya yang berat badannya itu tidak mudah untuk turun kayak saya mungkin, tapi saya masih kuat naik turun gunung, kemudian naik turun tangga yang tinggi gitu, masih kuat gitu, sampai 5 kali gitu masih kuat gitu, jalan-jalan jauh gitu, putar-putar masih kuat tanpa ngos-ngosan. Ya, ngos-ngosan berkeringat it's okay aja, mana bagus buang keringat gitu kan, tapi kuat gitu ya, dibandingkan dengan ada teman yang seusia saya, Bunda Vita tolong tungguin malah kayak gitu ya. Nah, ini adalah efek dari rutin jalan pagi meskipun hanya 5 menit. Kalau tidak punya gym nggak apa-apa, jalan-jalan di rumah aja bolak-balik gitu kan. Jadi ini melemaskan otot, dan teman-teman yang usianya sudah 40 tahun ke atas itu ya, warning teman-teman, hati-hati gitu. Masa otot kita itu harus sering dilatih. Agar apa? Nanti ketika kita usianya renta, kalau dipanjangin umurnya oleh Allah, ketika kita masuk di usia 60-an atau 70-an, otomatis kan fisik ini tidak akan pernah sama gitu kan. Tidak akan pernah sama. Ya, tapi yang orang-orang MR itu yang paling tua di MR itu leadernya ya Pak Arif gitu. Pak Arif, beliau adalah ketua Yayasan Magnet Rezeki ya. Beliau itu kurang lebih kalau kelahiran 69, usianya hampir 60 tahun. Tapi energiknya masih luar biasa, staminanya masih bagus. Ya, saya tanya rahasianya apa? Oh, begini Bunda Vita. Ya, pernah ngomong tuh ya, diantaranya adalah stop mengurangi konsumsi gula. Ya, kemudian apalagi mandi air dingin. Ya, efeknya apa? Menghilangkan ngantuk seketika, menendang otak menjadi melek di pagi hari. Terus inputnya ya 6 jam. Ya, syarat umum ya, syarat minimum jam biologis untuk istirahat. Supaya apa? Menghindari cranky. Cranky itu apa sih? Kurang apa ya? Kurang energik, kurang stamina-nya kurang oke gitu. Itu namanya cranky. Nah, keputusan impulsif yang salah ya, terlalu terburu-buru untuk membuat sebuah keputusan, ternyata ya gampang stres, kemudian terburu-buru ingin mengerjakan sesuatu, itu adalah kekurangan ya dari jam istirahat gitu. Kemudian faktor kognitif ya, antara membaca dengan meditasi. Satu-satunya media yang susah terdistorsi itu adalah membaca. Karena saat kita membaca, kita memvisualisasikan. Contoh membaca novel gitu ya. Teman-teman pernah nggak baca novel? Kalau saya pernah membaca novel kisah Islami
yang berjudul Ayat-Ayat Cinta. Wah, saat itu tahun 2000-an. Kemudian kalau nggak salah tahun 2008-2009 booming ya, novelnya bestseller. Kemudian dia di sana difilmkan. Ya, filmnya juga booming. Nah, antara film dengan novel ternyata berbeda gitu kan. Macam film Harry Potter gitu kan. Apa yang digambarkan di novel dengan apa yang digambarkan di film berbeda. Karena di novel itu kok kayaknya menjelaskannya detail rumahnya begini-begini, kok di film jadinya begitu ya gitu. Ternyata orang-orang yang di film itu tidak sepenuhnya membaca novelnya. Padahal kalau membaca novelnya difilmkan itu lebih bagus lagi gitu kan. Nah, inilah ketika kita membaca, kita bisa membuat visualisasi mandiri. Begitu juga kalau teman-teman sudah punya buku Rahasia Magnet Rezeki. Di sana Pak Anas mengajak kita memvisualisasikan langkah demi langkah dan menggambarkan secara detail perjalanan hidupnya Pak Anas sampai menemukan magnet rezeki. Bagaimana beliau minus 21 miliar, bagaimana beliau seperti seorang pemulung mencari barang-barang rongsok, kemudian akhirnya menemukan kulkas bekas gitu kan. Betapa bahagianya beliau saat itu di negeri jiran, pengen punya kulkas, baru LOP kulkas, tapi nemu kulkasnya kok kulkas bekas, ambil aja gitu kan. Ternyata alhamdulillah. Nah, dari perjalanan seperti itu kita bisa membayangkan gambarnya Pak Nas itu, oh seperti itu ya waktu itu ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi membaca itu memiliki efek visualisasi yang very good buat kita semuanya. Lalu lanjutkan dengan meditasi. Relaksasi saja, tapi untuk nge-track otak gitu. Paling tidak harus jam relaksasi maksimal 10 menit, minimalnya standar 5 sampai 10 menit itu standar minimal. Ya, standar minimal. Paling bagus berapa menit pun 30 menit untuk menaklukkan pikiran-pikiran liar gitu ya, pikiran hiperaktif di pagi hari, pikiran-pikiran random yang masih ingat ini itu. Langsung ambil cek, saya mau kaya. Jangan ambil pikiran random, hutang saya masih numpuk, suami masih begini, anak masih begitu gitu kan, pikirannya random kan. Kalau memiliki otak mudah marah gitu, pakai meditasi, tenangkan, saya bisa ya Allah, terima kasih ya gitu ya, minimal 5 sampai 10 menit meditasi di pagi hari. Kemudian ini ada fenomena piramida ya. Nah, corong retensi menulis sebagai aksi penentu. Nah, ini eksekusi akhirnya adalah dengan menulis. Nah, kita bisa memasukkan data baik dari membaca itu 10%. Kita bisa memasukkan data baik di alam pikiran bawah sadar kita dari dengar kajian begini gitu kan, dengar doang itu masuknya hanya 20%. Teman-teman semuanya melihat PPT saya itu masuk 30%. Gitu. Teman-teman membaca, teman-teman mendengar PPT saya, teman-teman mendengarkan penjelasan saya, dan kemudian melihat PPT-nya, gitu kan. So, ada PPT dibaca, kemudian ada penjelasan saya didengar, kemudian ada PPT teman-teman melihat, itu berarti teman-teman sedang melakukan pembelajaran sebanyak 50%. Kok bisa? Padahal saya dengarnya 1 jam. Artinya 1 jam itu teman-teman bisa fokus hanya 30 menit, 50%. Tapi kalau teman-teman mau nulis, mau nulis di buku, berapa orang hari ini yang nulis gitu kan, maka teman-teman memfokuskan diri, mengambil data pikiran baik itu sebanyak 70%. Karena apa? Ketika kita menulis, otomatis kita baca, otomatis kita mendengar, otomatis kita melihat, maka 70% ilmunya masuklah. 30% bagaimana Bunda? Biasanya nggak ingat, bengong. Itu sudah hukum alam teman-teman, sudah diteliti oleh para peneliti, dan memang seperti itu kapasitas kita setiap kali kita masuk ruang belajar. Nggak ada yang bisa 100% semua data masuk, nggak ada, bukan. Maka ketika kita menulis, bukan sekedar mengetik ya, lakukan jurnal harian, mengisi buku diari, mengisi buku mingguan, mengisi buku syukur, mengisi buku data, mengisi LOP afirmasi. Maka itu akan menjadi konsumsi, retensi, keajaiban, habit yang baik buat diri teman-teman semuanya. Itu. Nah, ini ada kurva bola salju.
Maka yang paling bagus adalah supaya kita tidak sulit saat satu harian penuh itu, ya, 2-3 jam pertama usahakan tanpa notifikasi dari HP, ya, karena ada area kendali absolut. Kemenangan kecil, teman-teman bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Ternyata lagu itu ada efeknya, karena itu lagu mengajarkan habit yang baik, gitu kan. Habis mandi, ku tolong ibu tolong diriku sendiri membersihkan tempat tidurku. Nah, ini memicu efek bola salju di sepanjang hari sampai kita tidur kembali. Ternyata kamar mandi, kamar tidur yang acak-acakan kita tinggal begitu saja tanpa kita bereskan, buru-buru berangkat kerja, itu membawa pengaruh rezeki buat teman-teman semua. Gitu ya, karena apa ya, netnya kusut di situ, ada barang kusut yang tidak dibana gitu. Makanya ketika bangun tidur kita harus selalu beresin tempat tidur, maka grafiknya langsung naik tinggi nih gitu. Ketika ada retensi, ada persoalan, ya nggak apa-apa, karena frekuensi itu aku sudah afirmasi, udah beresin tempat tidur, ketika meninggalkan rumah juga dalam keadaan yang sudah rapi gitu. Lalu eksekusinya bagaimana? Nah, lihat ada tangga ini, eskalasi keterampilan kerja. Kerja itu adalah kebiasaan, skill gitu ya. Butuh skill, butuh kebiasaan, tapi kita tidak akan bisa naik tangga tanpa refleksi dan evaluasi. Kita tidak akan bisa naik tangga tanpa kita mau ngaji, tanpa ada ilmu, tanpa adanya pemahaman, tanpa adanya kesadaran di sana. Kesadaran untuk merefleksi, kesadaran untuk membuka perisai, kesadaran untuk merawat terumbu karang gitu. Tidak ada evaluasi di sana, maka kita tidak bisa naik kelas gitu ya. Ada mindset naik kelas kemarin ya, masih ingat ya. Kemudian side hustle itu apa? Nah, jika lingkungan utama tidak memberikan ruang untuk berkembang, teman-teman tidak bisa berkembang di sana. Dalam artian berkembang bukan hanya gajinya aja ya, tetapi rasa nyaman dan perlakuan dari atasan, teman-teman sekitar, atau lain sebagainya. Lebih baik teman-teman cari pekerjaan yang lebih memuliakan di tempat yang lain gitu. Gak pernah ngajar di suatu sekolah tempat kerjanya kurang nyaman gitu kan. Tapi yang saya lakukan bukan langsung buru-buru pindah, saya hanya mintanya kepada Allah aja, biar Allah yang mindah tanpa campur tangan atau memaksa gitu dari Allah gitu. Nah, akhirnya saya dipindah ke tempat yang lebih nyaman gitu. Nah, ini bisa teman-teman yang lakukan ketika sebuah ruangan atau sebuah tempat kerja tidak bisa memberikan tambahan energi keajaiban buat teman-teman semuanya, maka teman-teman harus buru-buru mencari hal yang tidak nyaman tapi bisa membawa rezeki baru. Paham ya? Ya, tanpa mungkin harus benar-benar pindah dari tempat yang lama. Kalau belum bisa, ya nggak usah. Tapi teman-teman harus mencari sumber penghasilan baru yang membuat diri teman-teman makin maju, berkembang, ajaib, dan nyaman. Salah satunya adalah yang paling mudah adalah berdagang. Bun, siapa yang beli? Nggak usah takut siapa yang beli kalau saya mah gitu ya. Sedang yang beli ada aja gitu. Karena apa? Setiap toko memiliki rezeki masing-masing gitu kan. Kalau rezekinya Bunda Susan lebih banyak dari saya, ya karena usahanya, effortnya, baik itu dari ibadahnya, sebelumnya ngajinya lebih lama gitu kan, pengalamannya untuk berusaha juga lebih lama gitu. Ya wajar, karena usaha berbanding lurus dengan hasil. Tapi kalau teman-teman tidak mau berusaha gitu kan, baru jualan level reseller, mohon maaf, kok kayaknya saya nggak laku-laku, kok jualan saya sepi. Lah, LOP-nya itu apa yang kamu omongin, kamu bilang jualan saya sepi, maka itu yang dikabulkan oleh Allah. Kalau kita membayangkan jualan kita rame, ya maka jualannya akan rame. Tapi kalau kita membayangkan jualan kita sepi, ya maka yang terjadi adalah sepi. Lalu bagaimana cara meretas ego, garis kebenaran kita sendiri? Ya, yang pertama adalah mendesain otak kita dari rasa kurang percaya diri, rasa takut gagal gitu. Lalu yang kedua, menulis jurnal harian, to-do list gitu di kertas fisik atau mungkin di kaca kamar, pakai spidol yang bisa dihapus ya Bunda.
bisa. Hari ini saya mau ngapain, terus kedua mau ngapain, ketiga mau ngapain gitu. Ditulis biar nggak lupa gitu. Dan kemudian ketika itu tertulis, ya otomatis kan kita kalau menulis membaca juga iya, mendengar juga iya, itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Oh tadi pagi saya nulis nomor 1 saya ingat gitu, nulis nomor 2 saya ingat, nulis nomor 3 saya ingat. Oh udah saya eksekusi semuanya, alhamdulillah. Gitu. Efek dari menulis itu luar biasa dahsyatnya. Nah, kemudian yang ketiga, saat melihat daftar di akhir hari, ego akan tersentil. Oh nomor 3, wah masa kayak gini aja nggak bisa saya lakukan sih gitu kan. Harusnya saya bisa melakukan ini setiap hari. Jadi coba ya teman-teman menggunakan tulisan. Lalu lakukan ini, ya lakukan ini selama 2 hari berturut-turut dengan skenario ya yang paling sesuai. Ya misalnya ya, kalau teman-teman adalah orang yang perfeksionis, saya lakukan kebiasaan-kebiasaan tadi, pagi-pagi udah, kemudian olahraga udah, kemudian saya membaca udah, saya menulis udah. Akibatnya semuanya lengkap sih, sempurna sih, tapi teman-teman pada perjalanannya tidak konsisten, akan terjadi burnout, kelelahan. Karena udah dicentang semua tapi tidak memahami rasa, tidak memahami yaitu meskipun itu sudah menjadi sebuah kewajiban atau kebiasaan baru buat kita gitu. Kita mewajibkan diri untuk melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi gitu, baca, kemudian menulis, kemudian meditasi, kemudian teman-teman semuanya bangun pagi, mandi gitu kan, langsung mandi. Nah, itu 5 habit teman. Ada 5 habit yang langsung dilakukan berturut-turut sesempurna mungkin. Teman-teman seolah-olah menjadi orang yang paling perfeksionis, tapi efeknya burnout. Karena suatu hari bisa kelelahan. Setelah kelelahan, teman-teman semuanya males, nggak mau belajar lagi, nggak mau ajaib lagi. Udah saya ganti. Kok harus ikut Bunda Susan, Bunda Vita ya? Ternyata afirmasinya banyak banget, ilmunya ganti-ganti lagi. Ini begini, ini begitu gitu. Saya nggak paham-paham, pusing gitu. Ada yang seperti itu ya. Setelah gitu ya, inilah yang dinamakan dengan burnout. Maka teman-teman harus bisa melakukan usaha ya, biar ada effortnya tapi tetap konsisten. Ada skenario B, aturannya James Clear, agar sustainable menjadi orang yang sukses. 2 hari pertama lakukan keberlanjutan, tapi di hari ketiga boleh berhenti dulu gitu. Lalu lanjutkan lagi 2 hari berturut-turut, 2 kali 2 hari. Oh berarti 4 hari gitu. Lakukan lagi kebiasaan tadi gitu. Ada jeda di sana, ada jeda, tapi bukan berarti kita memberikan ruang malas buat diri kita, enggak, tetapi memberikan nafas ya, memberikan luang ya, waktu luang buat diri kita untuk bisa konsisten gitu, daripada yuk cek ya pokoknya ilmu dari banget ilmunya, praktek, siap praktek, mana rezeki ajaib ya. Nah seperti yang tadi, hanya 2 hari ujuk-ujuk menghilang. Ya, jadi ketika 2 hari pertama jangan menghilang gitu kan. Gagal sehari dalam dinamika hidup, gagal 2 hari adalah awal kebiasaan yang tidak bisa terbangun dengan baik buat teman-teman semuanya. Maka konsistensi is a miracle ya. Konsisten adalah keajaiban gitu. Tadi ya ada langkah-langkahnya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dapat memahami. Sebelum kita lanjut melakukan riyadhah, saya mau tanya dulu buat teman-teman semuanya. Malam hari ini berapa orang yang nulis? Ayo nulis, saya mana ketikannya? Saya mana saya yang nulis. Ada dimasukkan. Apakah teman-teman hanya mendengarkan atau hanya membaca PPT-nya? Bunda Dewi Sri keren, ikut nulis. Ada lagi selain Bunda. Nah, seger mandi dulu ya, mandi sebelum subuh Bunda. Oke. Ada lagi selain Bunda Dewi yang menulis atau hanya didengarkan sambil ngantuk-ngantuk tapi PPT-nya nggak dilihat? Saya cukup mendengarkan aja, nggak usah lihat PPT gitu. Bunda nulis, alhamdulillah. Bunda Teti nulis nggak? Bunda Estriana nulis apa tidak? Absen dulu.
Ya, nulis tapi belum lengkap Bunda. Oke, nggak apa-apa. Tapi terus berlatih ya supaya teman-teman semuanya mendapat energi yang 70% itu. Oke. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas, teman-teman bisa lanjut untuk bertanya ya, teman-teman semuanya. Alhamdulillah Bunda Susan juga sudah siap dengan headset beliau. Artinya kita sebentar lagi masuk ke dalam sesi terapi. Siapa yang mau serius konsisten untuk keajaiban? Angkat tangannya, katakan saya. Ya, nulis tapi belum lengkap, nggak apa-apa. Yang penting usaha. Oke, saya mau ajaib. Angkat tangannya, katakan saya. Ya, siap-siap teman-teman semuanya ya. Kalau punya headset, ini namanya headset teman-teman, silahkan dipakai. Karena memang untuk terapi ini enaknya pakai headset dibandingkan kita hanya mendengarkan menggunakan telinga biasa. Kalau telinga biasa nanti ada orang lewat, ya fokus kita terdistraksi. Akibatnya kita kurang bisa konsentrasi dan akhirnya efek hasil yang diharapkan supaya kita bisa melepaskan kemelekatan nggak dapet gitu ya. Makanya teman-teman siapkan headsetnya. Kalau terapi nggak perlu ditulis ya Bunda Susan ya, cukup didengarkan aja. Ya, langsung praktek. Iya, langsung praktek. Kuantumnya dimainkan. Oke, ya siap ya teman-teman semuanya. Waktu dan tempat saya kembalikan lagi kepada gurunda kita Bunda Susan Arkanisa. Silakan Bunda. Ya, terima kasih Bunda Vita, materinya dahsyat luar biasa untuk bisa memberikan warna ya di cakrawala pikiran kita yang nanti juga untuk membekali ya di setiap langkah-langkah kita nanti mudah mengalami keajaiban. Ya, alhamdulillah kita akan memasuki ke gua keajaiban berikutnya. Kenapa kita untuk sesering mungkin rilis gitu ya? Karena pertama ya kita ingin atau mau percepatan dalam keajaiban. Kita tidak menunggu waktu gitu kan, tapi justru kita jemput bola ya. Yang kedua adalah betapa sadarnya dari akil balik, bahkan dari sebelum akil balik ya, dari kecil gitu ya. Dari kecil saat kita bisa memandang, bisa merasakan, ya bisa bicara, bisa menatap gitu. Kita sudah mengalami mungkin ada beban, ya ada celaan, ya ada hinaan, ada juga hal-hal yang tidak menyamankan dan itu terekam ya, ada di program-program data bawah sadar kita. Nah, betapa banyaknya atau berlapis-lapisnya ya dari karat-karat atau debu ataupun lapisan-lapisan asap yang ada di sana. Maka pada saat kita ingin mengalami ya, kita mendambakan ada perubahan nasib, maka kita untuk rajin untuk berlatih ya, di samping kita rajin untuk praktek gitu ya, kita praktekkan ilmu-ilmu yang sudah di-download gitu ya, karena sejatinya pada saat kita ingin berubah nasib di sana kita mau sekali Allah mengabulkan doa-doa kita. Dan tadi yang saya sampaikan, pengabulan doa itu tidak ujuk-ujuk datang ada di meja kita, tidak ya, kemudian tiba-tiba saja hadir ya ada di hadapan kita, bukan, tetapi berasal dari permainan energi yang ada di dalam tubuh kita. Kita mainkan, kita kendalikan ya. Nah, apabila itu kita tidak punya ilmu ya, betapa gelapnya teman-teman. Dan pada saat kita mau berlatih, karena berlatih itu jangan cuma sekali, tidak paham teman-teman, 2 kali belum paham, dan maka diulang dan diulang nanti sampai akhirnya paham, oh seperti itu toh gitu ya. Nah, setelah itu tahu petanya dan terus untuk diperjalankan, dan ternyata memang betul. Pada saat diri kita mengalami perubahan energi ya di dalam tubuh kita, maka ternyata apa-apa yang ada di layar ya, di layar kita yaitu nasib kita, itu pun berubah menjadi lebih baik. Saat teman-teman sudah mengalami lebih baik lagi ya, lebih sukses ya, lebih nyaman, lebih damai, cool, sejuk, itu jangan berhenti berpuas diri di sana, jangan ya, karena potensi untuk turun ya itu sangat besar sahabat. Saat kita tidak punya komunitas, saat kita tidak punya teman yang mengingatkan gitu ya, nah kemudian kita seperti berjalan sendirian, akhirnya abai dan
kita mengikuti saja kata pikiran kita yang ternyata pikiran kita kebanyakan, maaf ya, tanda kutip, nakal gitu ya, kurang patuh gitu pikiran kita itu. Karena apa? Pikiran kita di sana ada bawah sadar yang kemudian di pikiran sadar ini tak terasa banyak sekali ada tontonan-tontonan yang tidak sesuai tuntunan ya. Nah kemudian mungkin ada tumpukan ya, kemudian terserap dengan begitu saja karena tidak punya benteng. Nah saat kita punya ilmu, akhirnya kita membuat ada benteng positif ya. Kita mempunyai ada di sini pelindung positif yang bisa menyaring informasi-informasi yang berupa sampah ya atau garbak gitu ya, yang akan masuk ke dalam diri kita. Itu kita bisa kendalikan di sana dengan berucap wow keren, dengan berucap istighfar, tapi hati kita memang benar-benar memproteksi, dan cara-cara itu kita pahami. Dengan apa? Dengan memunculkan rasa bahagia, dengan kita munculkan rasa bersyukur, kita munculkan rasa terima kasih walaupun itu ketumbuk ya, walaupun kita ada beban, kemudian kita lontarkan keluar ya dengan doa-doa terbaik. Dan disitulah ternyata kita masih memasang pagar gaib yang bagus untuk diri kita, yang itu termasuknya rahasia magnet rezeki. Dan teman-teman yang paham, maka bersyukurlah dan terus berlatih. Jangan sampai kembali ke zaman jahiliyah ya, ke zaman yang di situ seperti zona nyaman, tapi ternyata kita tak terasa arahnya tidak tepat. Tapi kalau kita bisa terus menjaganya ya dengan ilmu-ilmunya Allah, dengan berlatih, di sini ada mindfulness, di sini ada terapi holistik ya, dan juga ada terapi Quranic vibration yang mewakili di sini adalah memakai Asmaul Husna. Bismillah, cahayanya terang benderang untuk sahabat semua dan untuk kita seluruhnya.